Di era yang serba internet dan digital ini, tentunya ada sesuatu yang menopang semua kemewahan ini. Salah satunya adalah jaringan fiber optik. Saya, Farid Lulul Mustafa dari kelas 12.1 Teknik Komputer Jaringan akan mengajak kalian semua untuk mengupas habis semua tentang jaringan fiber optik dalam video kali ini. Oke, baik. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada kalian semua apa itu fiber optik. What is fiber optic? Apa sih fiber optik itu? Fiber optik adalah jenis kabel jaringan yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya. Kabel ini menjadi dasar internet cepat karena mampu mengalirkan data dalam jarak yang jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi, di balik semua kemewahan internet dan dunia digital yang kalian gunakan sekarang, ada kabel setipis rambut serat kaca yang ditanam di tanah di bawah laut, hingga tiang antar tiang di pinggir jalan yang mengalirkan data atau file-file yang kalian ingin kirimkan ke seseorang di belahan penjuru dunia di sana. What is the function of fiber optic? Apa sih fungsi dari fiber optik itu? Fungsi utama kabel fiber optik adalah mengirimkan data digital dalam jumlah besar secara cepat dan stabil menggunakan sinyal cahaya. Jadi semua data atau file-file yang kalian ingin kirimkan pada rekan kalian, pada kerabat kalian akan diubah menjadi sinyal cahaya dan dikirimkan melewati kabel serat kaca ini. Next. Apa sih keunggulan kabel fiber optik? Jika kalian menggunakan kabel fiber optik, kalian akan mendapatkan beberapa keunggulan yang di sini saya cantumkan beberapa ya. Yang pertama ada kecepatan tinggi, mampu mentransfer data hingga ratusan gigabyte. Yang kedua, bandwidth fiber optik itu besar. Yang ketiga, jarak tempuhnya itu jauh hingga antar benua bisa. Yang keempat, anti gangguan. Dan yang kelima, tahan cuaca. Dan yang keenam, lebih aman atau sulit disadap karena kabel fiber optik itu tidak memancarkan sinyal radio, karena data atau file yang kalian kirim diubah menjadi cahaya. Next. Sebelum ke pembahasan, di sini kita akan mempelajari 3 fondasi utama kabel fiber optik. Yang pertama ada alat-alat yang digunakan untuk instalasi kabel fiber optik. Yang kedua ada bahan, dan yang ketiga ada perangkat-perangkat kabel fiber optik. Yang pertama ada alat-alat fiber optik. Jadi dia gambar-gambarnya nanti kita akan jelaskan satu persatu. Next. Yang pertama dalam alat-alat fiber optik itu ada yang namanya fusion splicer. Apa sih fusion splicer itu? Fusion splicer adalah salah satu alat yang kegunaannya untuk menyambung serat kaca secara permanen menggunakan peleburan panas dari sinar laser. Kenapa sih harus ada fusion splicer? Fusion splicer itu adalah alat yang sangat dibutuhkan untuk menyambungkan antar kabel, karena tidak semua kabel itu saling terhubung, pasti ada ujung dan ujungnya juga. Di tiap ujung dan ujung itu harus disambung kembali untuk mendapatkan kabel yang lebih panjang dan bisa menghubungkan dengan jarak yang jauh. Maka digunakanlah fusion splicer ini. Next. Yang kedua dan ketiga dalam alat-alat fiber optik itu ada clipper and stripper. Mungkin ini disebutnya apa ya, hampir kembar, clipper and stripper. Yang pertama ada clipper. Apa sih clipper tuh? Clipper adalah pemotong inti serat kaca agar tegak lurus dan pasti agar ujungnya rata sempurna sebelum disambung. Yang ketiga ada stripper. Stripper adalah alat yang berguna untuk mengupas lapisan plastik pelindung luar, coating atau cladding untuk memunculkan serat kaca murni. Jadi dalam kabel fiber optik itu terdiri dari 3 fondasi. Yang pertama ada core, cladding, dan coating. Nah, digunakanlah stripper untuk mengupas cladding dan coatingnya.
Dan setelah cleaning dan coating terkupas, akan terlihatlah core, bagian dalam, bagian inti dari tempat berjalan cahaya. Dan sebelum kalian melakukan penyambungan, dipotonglah menggunakan clipper agar si ujung dari inti serat kaca tersebut tegak lurus dan bisa disambung kembali antar kabel yang lainnya. Lanjut, ada OPM dan VFL. Masih OPM dan VFL itu OPM atau yang singkatannya optical power meter, atau yang sering kalian istilah-istilah dalam fiber optik OPM adalah alat pengukur cahaya sekaligus menghitung redaman atau loss yang terjadi dalam kabel. Jadi setiap kalian melakukan instalasi, setelah kalian memasang atau menyelesaikan pemasangan dari pusat menuju ke rumah klien, diceklah terlebih dahulu menggunakan OPM berapa sinyal yang diterima oleh klien dan redaman yang hilangnya berapa dari pusat sampai ke klien. Kedua ada VFL, visual power locator, adalah alat yang menyerupai center yang gunanya itu menembakkan laser merah terang untuk mendeteksi titik kabel yang bocor, retak, atau menekuk secara visual. Jadi ketika klien kalian mengadu ada masalah dalam wifi-nya, digunakanlah VFL ini. Dari ujung kabel konektor dicolokin ke VFL ini dan di center, maka nanti kalian telusuri kabelnya sampai ke pusat ujung kabel tersebut, akan muncullah cahaya jikalau kabel tersebut putus ataupun menekuk, jadi si cahayanya akan terlihat. Lanjut, dalam alat-alat juga ada OTDR dan OLS. Apa sih OLS? Di sini mungkin OLS bentuknya hampir menyerupai OPM, tetapi beda kegunaan. OLS itu untuk memancarkan cahaya laser stabil dengan panjang gelombang tertentu sebagai sumber sinyal tiruan untuk diukur oleh PM. Dari tampilan hampir sama dengan OPM dan kegunaan hampir sama dengan PFL, tapi OLS itu sering digunakan untuk praktek para siswa-siswa kemungkinan. Selanjutnya ada OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, adalah alat yang berguna untuk memetakan seluruh kondisi kabel, mengukur jarak kabel, serta mendeteksi posisi akurat titik putus. Jadi jika kalian mempunyai jalur jaringan kabel yang sangat jauh, contohnya dari Bandung ke Garut, dan terjadi suatu permasalahan atau gangguan, kan tidak mungkin kalian langsung mengetahui di mana titik masalahnya, maka digunakanlah OTDR untuk mengukur seberapa jauh kabel, di mana titik pusat kabel tersebut putus. Lanjut, pembahasan kedua yaitu bahan-bahan dalam fiber optik. Di sini ada beberapa bahan-bahan yang saya cantumkan. Mungkin ini bahan-bahan yang sangat inti ya, sangat dibutuhkan dalam instalasi kabel fiber optik. Yang pertama ada kabel drop core. Kabel drop core adalah salah satu kabel fiber optik yang sering digunakan di outdoor karena materialnya yang kuat dan tebal serta berfungsi menyalurkan internet dari tiang di pinggir jalan ke rumah klien. Kabel drop core ini yang biru ini namanya kabel utama core, cladding dan coating. Ini ada besi penyangga agar kabel tersebut lebih kuat, dan di sini ada lapisan tube. Dan ciri-ciri kabel drop core itu warna hitam ya, sering dijumpai di tiang-tiang di pinggir jalan. Next, yang kedua ada patch core and pigtail. Patch core adalah kabel penghubung pendek yang biasanya berukur 1-5 meter yang sudah memiliki konektor di kedua ujungnya untuk menyambungkan antar perangkat. Ini gambarnya bukan hanya warna kuning saja, tapi bermacam-macam ya kabel patch core itu, yang hijau, yang merah, dan masih banyak. Kedua ada pigtail. Pigtail ada kabel pendek yang hanya memiliki konektor di salah satu ujungnya, sedangkan ujung satunya lagi tidak memiliki konektor yang berfungsi untuk disambung langsung ke kabel utama. Pigtail itu sering digunakan untuk
penyambungan dari kabel drop core di luar ya. Kabel drop core ditarik dari tiang di pinggir jalan di ODP ke rumah klien, dan di rumah sebelum masuk ONT disambunglah kabel drop core ke kabel pigtail ini. Karena ya ini kabel pigtail itu hanya difasilitasi dengan satu konektor untuk teraju ke ONT, satu lagi untuk disambung dengan kabel lainnya. Oke. Next, yang terakhir ya, dua terakhir, ada pass connector and sleeve protection. Pass connector adalah konektor portable yang bisa dipasang langsung ke ujung kabel EPOS secara cepat di lapangan tanpa perlu alat pemanas. Pass connectornya bisa solusi mudah ya untuk kalian yang tidak mempunyai fusion splicer dan tidak menggunakan pigtail juga. Kalian cukup hanya menggunakan ini pass connector. Si kabel drop core-nya dipasang ke sini, nanti sudah jadi kabel dan bisa dicolokin langsung ke ONT. Di sini yang terakhir ada sleeve protector atau yang sering kalian dengar protection sleeve. Protection sleeve adalah tabung plastik pelindung dengan besi kecil dalamnya untuk membungkus melindungi titik sambungan kaca agar tidak patah. Jadi protection sleeve atau sleeve protector itu sering digunakan untuk penyambungan kabel fiber optik yang nanti ditempatkanlah si kabel penyambungan di tengah-tengah ini dan dipanaskan di dalam mesin fusion splicer. Untuk yang terakhir yaitu perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan fiber optik, kita akan langsung terjun ke lab fiber optik di sekolah SMK Tegalliwan. Ya, untuk pembahasan yang ketiga dalam video saya, yaitu pembahasan tentang perangkat-perangkat fiber optik. Kita di sini bukan menggunakan PowerPoint seperti yang tadi dua, yaitu tentang bahan dan alat, tapi untuk pembahasan perangkat kita langsung terjun ke lab fiber optik di SMK Tegalliwan milik Teknik Komputer Jaringan. Dan di sini saya sudah memakai body harness untuk menjaga-jaga apabila ada suatu kecelakaan yang tidak diinginkan. Dan di sini saya hanya menggunakan sedikit yang saya perlukan karena saya di sini di dalam ruangan, bukan di lapangan. Kita mulai dari perangkat pertama yang sering berada di server, yaitu rack server. Boleh di zoom sini. Ini dia, di rack server itu terdiri dari beberapa komponen perangkat-perangkat yang lain. Di sini ada router dan di sini di bawahnya ada switch. Kalian kalau ingin membedakan antara router dan switch tinggal dilihat dari serinya. Ini CCR yang berarti itu router. Kalau yang bawah ada di sini CSS switch. Perangkat kedua yang sering berada di pinggir jalan raya, di sini ada ODC. Yang mana dari rack server tadi langsung disalurkan ke ODC. Di ODC di split, ini dia splitter. Jadi yang tadinya dari rack server 1 dimasukin ke DC melalui splitter, jadi 4 keluarnya outputnya. Nah, lanjut dari habis dari ODC masih disalurkan lagi ke ODP yang sebenarnya di tiang-tiang pinggir jalan atau kita sebelum masuki ke rumah klien. Ya, sama juga di dalam ODP itu ada splitter yang membedakannya kalau di ODC splitternya itu 1:4, kalau di ODP 1:8. Itu rata-rata ya yang sering digunakan di lapangan. Dan juga ODP bukan hanya yang ada di tiang, tapi ada juga yang di sini yang sering ditanam di tanah. Jadi itu ada dua jenis, yang di tiang dan juga ada yang di tanah, ditanam. Yang di tanah sering kalian jumpai di perumahan-perumahan karena apa? Agar terlihat lebih rapi jaringan dan kabel-kabelnya ditanam di bawah tanah. Lanjut, setelah masuk ke ODP barulah ditarik kabel fiber optik dari ODP ini menuju ke rumah kalian. Di sini ada OTP. OTP itu Optical Termination Point. Jadi kalau dari luar, dari ODP ke rumah klien
itu menggunakan kabel dropcore yang hitam yang sudah dijelaskan di belakang tadi. Nah, sebelum masuk ke rumah melewati Odet OTP Di terminasi dulu menggunakan kabel indoor yang kuning ini agar terlihat rapi di dalam rumahnya. Nah, dari sini dari OTP berubah menjadi kabel outdoor, ditarik lagi sampai sini. Ini masukkan crosshead. Masuk ini sama juga terminasi yang gunanya dari seperti OTP tadi masuk ke crosshead, dari crosshead diubah menjadi patch core, dan dari patch core barulah masuk ke ONT. ONT ini adalah perangkat yang memancarkan sinyal cahaya yang tadi dikirimkan menjadi wireless. Bisa kita tarik kesimpulan dari video saya bahwasanya di balik gemerlap internet dan digital yang wah di era zaman sekarang ada sehelai serat kaca tipis rambut yang menopang seluruh kemewahan ini untuk menyalurkan data-data yang kalian inginkan dari berbagai penjuru dunia, antar pulau, antar rumah, antar negara, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena sifat manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk salahnya boleh kalian perbaiki dari saya. See you next time. Bye bye.